Pengakuan Nadia, sahabat Evia Maria, sempat curhat sebelum meninggal. Sahabat dekat almarhumah Evia Maria, 21, Nadia, mengungkapkan bahwa Evia sempat mencurahkan kegelisahannya terkait dugaan pelecehan seksual yang dialaminya sebelum ditemukan meninggal Selasa, 30 Desember 2025, pagi. Evia Maria adalah mahasiswi Fakultas Ilmu Pendidikan Psikologi, FIP, Unima yang ditemukan meninggal tak wajar di kosnya. Mahasiswi asal Kepulauan Sitaro Sulut itu ditemukan tak bernyawa di sebuah indekos di Kelurahan Matani 1, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Sulut. Kabar meninggalnya Evia Maria membuat warga Sulut berduka. Tak terkecuali Nadia, sahabat Evia, sedari duduk di bangku sekolah menengah kejuruan, SMK. Evia dan Nadia bersekolah di SMK Negeri 1 Siau Timur, jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, OTKP, dan mulai berteman sejak tahun 2019. Hubungan mereka, menurut Nadia, sudah seperti saudara kandung. Meski tinggal di daerah berbeda, Evia tinggal di kos di Tomohon, sementara Nadia di Manado, namun komunikasi keduanya tetap intens. Kepada wartawan Tribun Manado.co.id, Indri Panigoro, Nadia mengungkap percakapan terakhirnya dengan almarhumah. Evia, kata Nadia, kerap curhat soal kasus dugaan pelecehan seksual yang ia alami. Sosok yang kerap disebut Evia dalam curhatannya yakni salah satu oknum dosen di Unima. Beberapa waktu sebelum meninggal dunia, Evia sempat mendatangi kos Nadia. Saat itu, Evia mengatakan ingin ke kos Nadia untuk bercerita, sembari menunjukkan rencana foto studio seperti foto kelulusan SMA. Waktu di kos, dia tiba-tiba curhat sambil menangis. Dia cerita tentang dosen yang diduga melecehkannya, kata Nadia saat diwawancarai di akun Facebooknya bernama Nadia, Kamis 1 Januari 2026 sore. Nadia menuturkan, Evia juga pernah menyampaikan bahwa dirinya telah menerima perlakuan tidak pantas melalui pesan langsung, DM, dari dosen yang bersangkutan. Evia bahkan sempat mengirimkan pesan suara, voice note, kepada Nadia, mengaku telah melaporkan dugaan pelecehan itu kepada Wakil Dekan 3, WD3. Almarhumah bilang sudah lapor ke WD3 soal pesan DM dan perlakuan dosen itu, kata Nadia. Pada 15 Desember, bertepatan dengan ulang tahun Nadia, Evia kembali mencurahkan ketakutannya. Ia meminta pendapat Nadia karena merasa tertekan dan takut dengan sikap dosen tersebut. Saya bilang ke dia, lebih baik lapor saja. Kalau tidak, takutnya dosen itu bisa bertindak seenaknya lagi ke mahasiswa lain, ujar Nadia. Lanjut Nadia, pada keesokan harinya, Evia mengabarkan bahwa ia telah resmi melaporkan dugaan pelecehan seksual tersebut secara lisan kepada WD3. Kata Nadia, berdasarkan cerita Evia, pihak WD3 kemudian menyarankan agar laporan tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan tertulis dan dilanjutkan ke pihak pusat atau pimpinan kampus. Selain curhat soal dugaan pelecehan, Nadia mengenang Evia sebagai sosok yang ceria dan memiliki mimpi besar. Salah satu cita-cita Evia yang sering ia ceritakan adalah keinginannya untuk menjadi pramugari. Dia sering bilang sebenarnya dia sangat ingin jadi pramugari, katanya. Kabar kematian Evia Maria membuat warga Sulut heboh. Terlebih ditemukannya surat yang ditujukan kepada Dekan FIP Unima terkait adanya dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum dosen Unima inisial DM. Berikut adalah 5 soal kematian Evia Maria yang berhasil dirangkum Tribun Manado.co.id, Rabu 31 Desember 2025. Dari informasi dari pihak kepolisian, peristiwa tersebut pertama kali diketahui sekitar pukul 8 WITA. Penemuan berawal saat pemilik kos berinisial YR, yang tinggal di Kelurahan Matani 1, menerima panggilan dari salah satu penghuni kos. Dalam panggilan tersebut, YR diberitahu bahwa ada seorang penghuni yang ditemukan meninggal. Mendengar hal itu, YR langsung bergegas menuju lokasi indekos. Setibanya di tempat kejadian, YR melihat Evia Maria berada di depan pintu masuk kos dengan kondisi sudah meninggal. Selanjutnya, YR menghubungi pihak kelurahan untuk melaporkan kejadian tersebut. Tak berselang lama, personel Polsek Tomohon Tengah langsung mendatangi lokasi kejadian. Kapolsek Tomohon Tengah Ibtu Stanley Tawalujan, bersama tim identifikasi dari Polres Tomohon kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Jenazah Evia Maria disemayamkan di rumah kerabat di perumahan CBA Gold, Teterusan, Mapanget, Minahasa Utara, Minut, Sulut. Jenazah Evia kini disemayamkan di kediaman Kel. PDT Rosemary Kabuhung.
Pendeta Roos merupakan Tante Evi Maria yang melayani sebagai pendeta di Jemaat Gmim Iden Mapanget. Keluarga berencana membawa pulang jenazah Evi Maria ke Ulu Siau, Kepulauan Sitaro, Sulut Rabu, 31 Desember 2025, pagi ini. Meskipun demikian, rencana ini batal menyusul keputusan jenazah Evi akan diotopsi. Pantauan Tribun Manado.co.id di rumah duka, puluhan orang datang melayat. Beberapa di antaranya bagian dari Ikatan Kekeluargaan Indonesia Sangihe Sitaro Talaud, IKIS, Sulawesi dan Manado. Ayah Evia, Antonius Mangolo dan adiknya, Revan serta kerabat lainnya telah tiba di Manado sejak Rabu dini hari. Kami berencana membawa pulang anak kekasih pagi ini tapi rencana berubah karena katanya mau otopsi, ujar paman Evia, John Lee Mangolo di rumah duka. Jenazah Evia Maria Mangolo, mahasiswi Unima yang meninggal di tempat kos di Tomohon, akan menjalani otopsi di RS Kando Manado, pada Rabu, 31 Desember 2025. Otopsi diputuskan oleh keluarga setelah ditemukan sejumlah luka yang membiru di tubuh jenazah. Ketsia, tante dari Evia bercerita, pada Selasa, 30 Desember 2025, malam di rumah duka di Perum CBA Gold, Mapanget, Minut, Sulut ia memperoleh sebuah dorongan untuk memeriksa kaki dari jenazah. Saat itulah ada tanda biru serta tanda seperti luka, katanya. Beberapa saat kemudian, atas saran seseorang, pihaknya membuka tubuh jenazah dan ditemukan tanda biru di pinggang kiri dan di paha atas. Dari situ lantas diputuskan untuk dilakukan otopsi, katanya. Ia menuturkan, ayah dari almarhum sudah tiba sejak Rabu dini hari. Rabu pagi, ia bertolak ke Polda untuk persiapan otopsi. Dia menerangkan, sesungguhnya jenazah direncanakan pulang pada Kamis. Namun batal karena ada otopsi. Ketsia menuturkan, pihaknya menyerahkan penanganan kematian itu pada pihak berwajib. Evia Maria, mahasiswi Unima yang ditemukan meninggal di Tomohon dikenal sebagai sosok yang baik, rajin, pintar dan agak pendiam. Hal ini diutarakan Ketsia, tante korban kepada Tribun Manado.com di rumah persemayaman di perumahan CBA Gold, Teterusan, Mapanget, Minahasa Utara, Minut, Sulut, Rabu, 31 Desember 2025. Ia memang pendiam, tapi rajin, katanya. Ia bercerita, Evia sangat rajin membuat tugas kelompok. Kadang, kata dia, saat menginap di rumahnya, Evia sering lupa makan karena kerjakan tugas. Saya sering tegur makan dulu, dan ia tetap dengan laptopnya, katanya. Sebut dia, Evia juga pintar. Selain itu baik hati. Meski pendiam, Evia punya semangat tinggi untuk belajar. Dikatakannya, ia sempat menelepon Evia, apakah hendak pulang saat Natal. Jawabnya tidak jadi, karena tidak dapat tiket, katanya. Dirinya terakhir ketemu Evia pada beberapa bulan lalu. Kala itu Evia tengah KKN dan mencari tempat kos. Ia dan dua temannya sempat menginap di rumah saya dan sewaktu hendak pulang saat itu hujan. Ia katakan makasih, terima kasih, Abo, panggilan Ketsia, katanya. Ia mengatakan, sang ponakan sempat mengunggah story tengah mandi di pantai bersama adiknya sebelum Natal. Lalu menyusul story lainnya. Ia unggah sesuatu seperti kertas, mungkin tanda berhasil menyelesaikan KKN dan menulis kado Natal untuk mama, katanya.